Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Alas Pura, BEP 19170051065. Saya ingin menjelaskan tentang pengenalan keamanan sistem informasi. Di sini ada jenis-jenis hacker. Nah, jenis-jenis hacker itu ada white hat hacker, black hat hacker, gray hat hacker, script kidding hacker, hacktivist hacker. White hat hacker itu dia memegang teguh standar etika, tujuan yang merugikan. Jadi dia tidak melakukan sesuatu yang merugikan, dan dia tujuannya menguji ketahanan sistem tersebut. Kalau black hat, dia malah menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti menghapus, mencuri, penipuan, pokoknya bersifat merugikan, atau bisa disebut cracker. Lalu di sini ada gray hat hacker yang menganut standar etika ganda. Sesekali dia muncul etika hacker, tapi di lain waktu dia melanggar batas-batas hukum. Ada script kidding yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun menerobos sistem komputer menggunakan pangkat lunak yang dibuat orang lain. Hacktivist cuma menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti hoax, politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Di sini ada pengertian keamanan sistem informasi menurut Gustav D. Simmons. Keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan dan mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Tujuan pada keamanan sistem informasi adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang kita miliki pada suatu sistem database, baik itu organisasi maupun perusahaan. Integrity itu data tidak dirubah dari aslinya oleh yang tidak berhak, sehingga konsisten, akurasi, validitas data tersebut mesti terjaga. Untuk ketersediaan atau availability, memastikan sumber daya yang ada setiap diakses kapanpun oleh user, sistem atau aplikasi yang membutuhkannya. Lalu di sini ada fase dari hacking. Fase dari hacking adalah reconnaissance, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Bisa menemukan alamat IP, jangkauan IP, DNS, mail server, dan lain-lain. Dan scanning itu mendeteksi network atau mendeteksi firewall, mencegah kelemahan sistem target. Bisa juga mendeteksi sistem operasi apa yang digunakan target. Ada GNA Access. Dia merancang blueprint dari target dari tahap reconnaissance dan scanning. Ada maintenance access ini jika berhasil masuk ke sistem, terlalu membuat hak akses root, lalu mengakses dan terhubung ke jaringan. Ada clearing attack, ini setelah mendapatkan akses itu menghapus jejaknya. Setelah memmanipulasi kelemahan target, terus menghapus jejak login.
dia ke sistem. Untuk menghindari penangkapan siapa pelaku hacking ke sistem itu. Nah, sekian, kita lanjutkan ke footprinting. Footprinting ini dikenal sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan identitas milik target. Nah, alat-alat untuk footprinting ada Nmap, Wiz, NSLOOKUP, Dig, WhatWeb, The Harvest, Subris, POV, Requirement, dan lain-lain. Ada tipe dari footprinting. Ada inner footprinting, ada outer footprinting. Kalau inner dia dari dalam, sudah berada di jaringan komputer tersebut, seperti udah berada di jaringan tersebut memakai jaringan yang ada pada seperti gedung, fasilitas menggunakan internet gratis gitu. Ada outer footprinting. Kalau outer footprinting ini dia tidak berada di dalam jaringan target. Kalau kita di rumah, kita ngehack web universitas, jadi kita ada di rumah dan atas kita ada di mana, itu jauh dari komputer target. Ada information gathering. Nah, information gathering ini bisa digunakan untuk mendapatkan operasi sistem yang digunakan oleh target, firewall-nya, IP-nya, network map, security configuration-nya, email ID dan password, server configuration, URL, VPN. Kenapa kita belajar footprinting? Karena termasuk ethical hacking, 90% waktu seorang pentest digunakan untuk mengumpulkan data target, dan 10-nya digunakan melakukan percobaan dalam menguasai sistem. Nah, metode dari footprinting itu ada, kita bisa search engine. Di sini ada Netcraft, PeopleMart, Google Arent, Yahoo, Bing. Ini mencari, kayak cari seperti biasa aja. Lalu di sini ada Google Hackdoc, Google Hacking. Ini ada Google Doc, Export DB, Kompleks. Dari sosial network kita juga bisa, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, kita bisa mencari informasi dari target. Lalu di sini ada website footprinting, ada Informer, Spider, HTTP, Track. Email footprinting kita bisa cari menggunakan Free Viewer, Tracer Mail, Yesware, GetNotify. Whois footprinting. Whois ini untuk pemilikan domain name. Lalu ada Competitive Intelligence Gathering. Di sini untuk mencari website pesaing, analisis website dari pesaing. DNSLOOKUP buat mencari IP dan domain. Network footprinting itu menggunakan Nmap, nanti bisa sama aja, bisa IP domain, ada bisa jejaknya, bisa nanti jelaskan lebih lanjut. Ada social engineering. Pada kali ini saya ingin memperkenalkan tools untuk
Footprinting. Pertama ada Nmap Online. Sini kita coba FMIPA Unila. Untuk menggunakan Nmap Online ini, kita perlu login terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil ini. Dengan ini kita dapat hasil dari Nmap. Nmap yang digunakan versi 7.9.0. IP-nya FMIPA Unila 103.4697. OSIS portnya port 80 TCP, state open, ininya HTTP sama HTTPS dengan port 443. Lalu kita ke WIS, kita coba FMIPA Unila, kita DNS record. Nah, di sini kita tahu bahwa FMIPA Unila itu tipenya A dengan IP yang 103. Gunakan konten as Google Mail, Google Email, SPMX, TTL39, priority-nya. Dan di sini ada konten ininya, hostnya 3 staff Unila. Kita ke MX Toolbox, kita coba FMIPA Unila. MX Toolbox DNS lookup ini bisa memakai yang lain juga. Di sini kita bisa tahu sertifikat dari ini, dari hostname-nya. Ini memakai cPanel, expirednya 3 bulan, serialnya, ada algoritmanya di waktu awal ininya sampai 2021 Januari. Untuk cPanel-nya, sertifikat dari cPanel dari Komodo RSA, sertifikat Authority, expirednya 5 tahun lagi, expirednya 5 tahun dari 2015 sampai 2025. Serialnya, algoritmanya, organisasi cPanel, lokasinya di Houston, Texas, US. Ini Komodo RSA, sertifikat dengan ininya organisasi dia sendiri. Expired tidak ada, validnya sampai 2038. Organisasi Komodo di Salford, Greater Manchester, GB. Lalu kita lanjut ke webport. Kita scan, mungkin salah. Seperti yang tadi, ini di sini kita coba di portnya satu-satu di webport scanner ini.
kita dapat HTTP dengan port 80 sama HTTPS port 443. Kita coba ping. DNS-nya 103. Kita coba T1 shoppernya, t1shopper.com. Tadi port yang aktif kan 80. Kita coba yang 80. Sama 443. Dia nggak respon. Kita coba checklist semuanya. Respon di 443. Pantas. Nah ini, kalau di 21 dia nggak ngerespon, 25 nggak ngerespon, BIOS juga nggak respon, FTP nggak usah respon, dia ngerespon cuma di HTTP sama HTTPS. Kita coba pakai ipaddress.com. Sini kita tahu dari FMIPA Unila ini, organisasinya Universitas Lampung dengan Indonesia pakai DSL, Tris Asia ini tempat server. Dekat Monas. HSN 56237. Lokasinya Februari 2011. Mungkin itu saja praktek Nmap menggunakan Zenmap. Ini sudah terbuka Zenmap. Lalu kita
masukkan coba ya target, kita masukkan targetnya new prof ID. Prof ID aja. Nah, di sini kita bisa pilih ini untuk scan plus UDP, dia dapat memakai SSU. Kalau error scan biasa dia pakai T4A dan V. Ini penjelasannya, min A itu untuk enable OS detection, terus dia V itu untuk increase, T4 itu untuk set timing template kecepatannya. Kita bisa, kalau min SS ini gunanya untuk ping bukan, untuk connect scan technique. Minimums buat scanning untuk port, untuk scan dengan enggak ping, dengan menggunakan min PN. Min PN ini untuk nge-skip host discovery gitu ya, nge-treat semua host yang online. Kita coba aja yang intent scan. Agak lama ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa upref ID ini ada 4 port yang harusnya terscan. Lalu port-port yang terbuka itu ada port 22, 443 dan 80. 22 ini untuk SSH, 443 ini untuk HTTPS, 80 itu untuk HTTP. Untuk HTTP. Lalu di sini ada OS details yang menggunakan Linux 3.10. Uptime-nya udah lama, dari di uptime-nya November 10 2020. Untuk threshold menggunakan SSH, ya 3 IP-nya 192.168.
addressnya, ini IP saya, itu aja. Dapat dari profit.id. Apa lagi ya? DNS name provide di juga provide. Mungkin itu saja untuk Nmap. Sedikit pembahasan tentang Nmap. Nmap itu sebuah aplikasi yang berguna untuk port scanning, lalu biasanya untuk mengeksplorasi dan audit keamanan jaringan. Lalu mendeteksi port-port yang terbuka, filter, sebuah firewall atau tidak gitu, mengetahui itu. Lalu ya port kode. Ya mungkin itu saja untuk Nmap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Makan dari Purain BM 19170504165. Pada sekali ini saya akan mempraktikkan penggunaan SQL Map pada Windows. Pertama dilakukan adalah mendownload Python dan SQL Map-nya itu sendiri. Lalu untuk pempraktikannya kita buka CMD. Nah, CMD ini bisa membuat directory baru dulu, atau kita setelah membuat directory baru kita bisa ke tools, lalu kita buat melihat direktorinya. Nah, di sini ada SQL Map. Jika belum pernah menginstal SQL Map, bisa menggunakan git clone. Dengan cara seperti ini. Git clone ini, jika sudah ada, dia bakal karena direktorinya bukan empty, sudah terisi. Dan terus jika sudah, kita select directory SQL Map-nya. Nah, lalu di sini kita lihat directory di SQL Map-nya apa aja. Di sini ada SQL Map.py. Kita buka SQL Map-nya. Nah, ini tampilan pertama di SQL Map. Lalu kita coba untuk mencoba web yang menjadi target adalah mungkin ini, tes PHP. Kalau kita lihat
injeksi SQL-nya. Local not found. Kalau di home, simpan up, coba dilakukan. Not found. Lalu kita langsung ke CMD lagi. Aduh. Kita buka tab. Kita melihat database dari URL tes PHP. Ini menu URL aja. URL ini kita copy. Min DBS. Kalau seperti ini, ID site index to URI fantasy kita. Coba nggak pakai database dulu. Yang salah. Sekian replace produk. Oke, bisa coba min DBS. Ada aku art
sama information schema. Kalau information schema itu sudah default dari database-nya. Coba kita select acquired database, menampilkan tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya ada artis, chart, kartek, fitur, guestbook, fitur, produk, sama user. Lalu kita coba untuk memilih tabel user. Lalu kita menampilkan kolom ya. Nah, di sini ada kolomnya, address, chart, cc, email, name, password, nama uname. Nah, untuk menampilkannya kita bisa menampilkan apa yang kita mau. Jadi ada phone number, password name, mungkin kita akan search kita coba ya phone number, name sama password. Ini kalian sorry, password baru min dan blank. Nggak ada yang menampilkan yang keluar. Nanti kalau ini di ininya ada, coba kita masukkan uname. Di sini kita tahu bahwa username-nya tes dan passwordnya tes. Kita coba ke login. Kita bisa masuk ke webnya. Nah, untuk parameter SQL ini petik 1 di atas itu untuk mengetahui SQL-nya. Terus min untuk comment out. Ini untuk end statement. Ini wildcard atau bintang. Koma juga bisa. Lalu untuk cek URL kita bisa min u atau min URL. Untuk database kita min database, DBS maksudnya.
Lalu min table untuk cek table, min kolom buat kolom, min dump itu untuk dump data, dan min d untuk select database, min t untuk select table, dan min c untuk select column. Sekian untuk SQL Map. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Haris Makarim Pura, PM19170105065. Pada kali ini saya akan mempraktekkan PDF Crack pada kali Linux. Yang pertama kita buka Linux-nya. Oke, terus di dokumen saya sudah punya file PDF yang di password. Jika kita buka, dia akan meminta password dan kita nggak bisa tahu isinya, bisa di open. Untuk membukanya kita memakai PDF Crack. Kita buka terminal, kita buka sudo apt get install PDF Crack. Oke, kita install PDF Crack. Kita sudah selesai menginstalnya. Terus kita buka langsung ke PDF nya, correct. PDF tadi di mana? Kali dokumen coba satu PDF. Kita tunggu sampai PDF Crack-nya sedang mencari password dari PDF tersebut. Sambil menunggu, saya ingin menjelaskan PDF Crack secara sedikit. Jadi PDF Crack ini alat untuk Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Ini berbasis open source. Lalu ini mendukung penanganan keamanan standar 2, 3, dan 4 untuk versi PDF yang dikenal. Mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Lalu umumnya 4 suku kata seperti yang ada di layar. Tuh dia membacanya 4 tuh. Terus dia menyimpan dan muat pekerjaan yang sedang berjalan. Lalu ini dia menggunakan mencari passwordnya menggunakan pembandingan sederhana. Mungkin agak lama. Semakin susah passwordnya, semakin lama PDF Crack-nya mencari password.
karena ini PDF Crack yang versi baru, mungkin lebih bisa banyak password ya, mungkin bisa lebih dari 4. Oh, akhirnya passwordnya sudah diketahui oleh PDF Crack. Ini password untuk PDF yang kita
jadi target. Lalu kita coba aja di PDF ini, masukin 1819 yang tadi. Oke, nah PDF ini sudah bisa terbuka dengan PDF crack, dengan mengetahui passwordnya dengan PDF crack. Sekian untuk PDF crack. Pada kali ini saya akan mempraktikkan PGP Tools. Pertama kita bisa download PGP Tools-nya di PGP Tools github.io. Kalau sudah menginstal, PGP Tools-nya akan terbuka seperti ini. Lalu kita bisa pertama-tama kita bisa buat kayak chat script aja. Masukin nama, email, untuk password. Ini juga untuk password untuk membuka filenya nanti. Nah, di sini ada pilihan encrypt sama decrypt. Perbedaannya encrypt dan decrypt adalah kalau encrypt itu untuk mengenkripsi sebuah file. Ini adalah proses menambahkan kata sandi pada filenya untuk mengubah teks asli, plain text menjadi teks kode atau ciphertext. Lalu kalau kita buat enkripsi file, kita coba kita enkripsi dokumen. Kita coba apa ya? Ini ya, .png. Kita choose. Lalu bisa kita delete source file. Kalau pengen ini, kita bisa langsung open target folder. Juga untuk membuka file yang dituju itu. Lalu kalau kita encrypt, secara otomatis akan terbuka tempat file PGP Tools-nya, tempat file yang di encrypt. Kalau kita buka, dia memerlukan password. Nah, ini nanti saja. Jadi sekian untuk encrypt. Untuk decryptnya bisa memilih dari sini atau membukanya langsung aja.
karena tadi udah dimasukin passwordnya. Kalau diulang, coba diulang. Dan png. Coba 00050 kita encrypt, terus proses decryptnya kita pilih aja deh. Dia akan masuk folder decrypt ya. Itu untuk proses encrypt dan decrypt file dengan PGP tools. Nggak ada passwordnya. Kenapa disimpan passwordnya? Ya pokoknya seperti itulah. Ya, untuk encrypt dan decrypt dengan PGP tools. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Aris Makarim dari Perayaan PM 191705105. Pada kali ini saya ingin mempraktikkan FTP dan menjelaskan secara singkat apa itu FTP. FTP itu File Transfer Protocol, yaitu Internet Service yang merancang membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel. Sejarahnya itu pertama kali adalah RFC 114. Telnet menggunakan koneksi tidak langsung. Kalau Telnet digunakan untuk koneksi secara langsung, kalau FTP itu secara tidak langsung. Lalu tujuan dari FTP dibuatnya sebenarnya untuk memindahkan file dari suatu tempat ke tempat lain, seperti protokol pada umumnya. Lalu fungsi FTP dan kegunaannya. Biasanya FTP itu digunakan untuk web hosting, lalu lakukan upload halaman website, menjelajah mengunduh file dari suatu perangkat lunak, mengirim file yang berukuran besar, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program untuk pengembangan perangkat lunak. Ada banyak FTP, manfaatnya ada yang lain, ada lebih banyak. Kalau aplikasi FTP itu ada FileZilla, WinSCP,
Di FTP, nah, yang paling terkenal itu FileZilla. Ini aplikasi sering untuk remote FTP. Pertama, FileZilla itu digunakan, paling banyak digunakan. Ini mendukung operasi Linux dan Windows. Kelebihannya, ketika upload file masih terputus, maka akan dapat diulang kembali. Kalau kurangannya, membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah file. Ada WinSCP, ini untuk pengguna Windows saja, lalu dapat ditangani. Dia mendukung SSH, password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. OGFTP ini ada di Linux saja. Ini bisa FTP, FTPS, HTTP, TTPS, SSH, FSP. Dia hanya menggunakan jaringan lokal. Lalu kita praktekkan. Di sini saya ada FileZilla. Pertama kali yang dilakukan adalah masukkan host server yang ingin dimasuki, server yang akan dimasuki oleh user. Jadi kita masukin host server itu IP address dari servernya. Di sini tapi saya bukan untuk server, hanya ke perangkat handphone saya. Lalu bisa gini, terus username-nya bisa OMG. Ini diatur di server. Ini passwordnya. Lalu masukkan port yang dituliskan di server. Lalu kita bisa langsung quick connect aja. Bisa pencet ini untuk always insecure. Lalu kita sudah bisa menjelajah file-file dari server. Kita bisa mendownload. Ini coba. Jadi kita bisa download. Lalu di sini kalau kita bisa coba kita download lagi ya. Sini akan kita download. Kalau file ada di sini. Ini yang sukses. Nah, ini server yang kita masuki. Lalu kalau mau upload,
Kita bisa juga upload dengan cara ini. Taruh aja di sini ya. Nah, dia akan terupload. Sekian praktek FTP dari saya menggunakan FileZilla di Windows. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.